Halo guys, kembali lagi di channel saya, channel Sandi Film. Bagaimana kabar kalian semua yang suka menonton channel saya, penonton setia saya? Apa kabarnya guys? Mari kita nonton film. Saya akan mereview film berjudul London Calling tahun 2025. Seperti apa keseruannya? Ayo kita bahas filmnya. Menceritakan seorang pembunuh bayaran. Dia bernama Tommy Ward yang ditakuti di para kalangan mafia. Kebetulan malam ini Tommy ada tugas baru untuk menghabisi satu bos kartel yang katanya ikut hadir dalam acara ini. Sesuai ciri-ciri dari secuil kertas tadi yang menjelaskan bahwa si target menggunakan topeng kuda, ia pun mulai berbaur dengan tamu lain untuk menghilangkan kecurigaan. Tak lama Tommy menemukan sesosok pria bertopeng kuda yang cukup mencurigakan. Tidak langsung mengejar atau menghabisinya, ia memastikan bahwa apa yang dilihatnya adalah benar-benar topeng kuda. Melihat Tommy akan mengambil sesuatu dari dalam sakunya, si pria yang panik pun langsung kabur dari sana. Akan tetapi, mereka pun terlibat kejar-kejaran dan disinilah si pria sekarang terjebak di sebuah gang dengan semua pintu pagar yang terkunci. Si pria menjelaskan jika dirinya bukanlah orang yang Tommy cari. Memang benar bahwa si bos kartel adalah sepupunya dan saat ini masih berada di dalam. Namun karena si pria memakai topeng kuda, Tommy pun tetap bersikeras akan menghabisinya. Gara-gara usianya yang sudah tidak muda lagi, Tommy mengalami sedikit masalah dengan penglihatannya sampai-sampai kesulitan menembak si pria yang jelas-jelas ngejentul diam di hadapannya. Meski sudah dijelaskan bahwa topeng si pria pakai adalah topeng keledai, Tommy pada dasarnya rabun jauh pun tetap kekeh itu adalah topeng kuda, sehingga ya, celakalah Tommy karena sudah salah menghabisi target. Faktanya si pria yang baru saja Tommy bunuh benar-benar sepupunya si bos kartel. Bahkan topeng yang dipakai pun adalah asli topeng keledai. Karena si bos kartel sedang memakai topeng kuda masih berada di dalam bersama pasangannya. Alhasil Tommy pun langsung menemui kliennya untuk mengonfirmasi jika dirinya salah membunuh orang. Tommy beralasan jika kejadian benar-benar gelap dan tidak melihat dengan jelas. Dengan fakta bahwa orang yang Tommy bunuh adalah sepupu si bos kartel yang dikenal kejam dan banyak relasi, kini si klien menyuruh Tommy agar kabur saja. Dan benar saja, si klien dikejutkan dengan pesan siaran tentang si bos kartel memasang harga 1 juta pound sterling bagi pembunuh bayaran manapun yang mati karena sayembara sudah ditetapkan dan si tidak bisa membantu banyak. Tommy merencanakan pelariannya. 1 tahun kemudian, Tommy tinggal di Los Angeles berpakaian rapi, bukannya tobat menjadi pribadi yang lebih baik. Tommy tampaknya sudah nyaman dengan pekerjaan bunuh-membunuhnya. Bahkan saat ini ia sedang ada sebuah misi diberikan oleh klien barunya. Dan inilah klien Tommy yang bernama Benson, seorang kartel senjata api paling terkenal di daerah Los Angeles. Ini Benson menjelaskan jika misinya adalah menghabisi salah satu partner Tommy sendiri. Karena ketahuan telah mengambil uang hasil transaksi dengan berpura-pura mendapat tugas asli dari Benson, Tommy pun membawanya pergi ke lokasi yang sudah diberikan. Dalam sepanjang perjalanan, si anak buah pun memuji Tommy karena dirinya yang sejauh ini masih berkeliaran bebas di kota ini. Padahal jelas-jelas banyak pembunuh bayaran yang mengincarnya. Tommy menjawab jika mungkin itu hanya kebetulan saja. Di mana hal tak terduga terjadi, si anak buah ini diam-diam mengincar Tommy hadiah uang fantastis hingga si anak buah pun berhasil lolos setelah mobilnya terjungkal tak terguling yang sempat Tommy berhasil mengejar dan menembaknya. Si anak buah meminta satu permohonan terakhir untuk menghubungi anaknya sebagai perpisahan. Padahal
Alih-alih beneran menghubungi sang anak, ia justru malah menghubungi si bos kartel yang bernama Ferdi untuk memberitahu jika saat ini Tommy berada di, meski menyebutkan lokasi spesifik karena Tommy keburu menebaknya. Bos Ferdi langsung berangkat ke sana untuk memburu orang yang sudah membunuh sepupunya tahun lalu. Sejak kita ditinggalkan dulu urusan Tommy dan beralih anaknya Benson yang bernama Julian. Ini badan gempalnya. Selain hobi main game FF dan mengurung diri di dalam kamar, ia juga sering mengikuti sekoldama di sekolahnya. Meski sudah berkali-kali dilarang oleh Benson karena akan membuat mentalnya menjadi lembek, si gempal Julian pergi tetap alasan akan mengerjakan PR bareng temannya. Tiba di sekolah, Julian langsung mengganti kostum, mulai berbaur dengan murid lain, melakukan tugasnya. Tidak sebahagia seseru yang dibayangkan, ia seringkali mendapat perundungan dari lawan mainnya karena dianggap tidak kompeten. Bahkan tak jarang mereka melakukan tindakan kekerasan akibat Julian yang bersikap tengil dan sebelun. Alhasil, Julian pun pulang dalam kondisi babak belur setelah diajar oleh teman-temannya. Bukannya memberi perhatian, Benson justru dibuat semakin marah. Tak sengaja melihat baju Julian jatuh. Tak lama datanglah Tommy yang melaporkan misinya akan berhenti dan pulang kembali ke London. Disinilah Tommy akhirnya jujur jika alasan ia pindah kemari adalah karena telah membunuh sepupu mantan bosnya dulu alias Bos Ferdi. Dengan fakta bahwa keberadaannya di Los Angeles sudah diketahui dan Bos Ferdi pasti akan datang kemari, Tommy minta agar Benson mau membantunya melakukan pelarian, membuatkan paspor palsu agar pulangnya tidak bisa dilacak. Meski berat melepas Tommy yang notabene adalah orang kepercayaannya, Benson tidak bisa berbuat banyak karena Tommy sudah bulat dengan keputusannya. Misi terakhir untuk membunuh musuh bisnisnya, Julian, agar dibawa untuk menjadi sosok lebih brutal. Tepat saat Julian sedang bermain game FF, situlah Benson menerobos muncul dan melihat kelakuannya semakin edan. Benson pun semakin bulat dengan keputusannya untuk membiarkan Julian dibawa dalam misi. Mau selamat syukur, mati terbunuh juga bodoh amat teuing. Target yang harus Tommy bunuh adalah seorang pembunuh bayaran legenda yang bernama Alistar. Selain dikenal kejam, brutal, ia juga sering bekerja sendiri dalam menyingkirkan semua targetnya. Mendengar nama tersebut, Tommy cukup dibuat terkejut karena dulunya dia pernah berurusan dengannya. Dibuat jengkel dengan Julian yang menjepret-jepretkan bagasi mobil dan membuang isi tas Tommy yang berisi senjata agar tasnya bisa muat dalam bagasi. Dalam perjalanan, si gempal Julian kembali bersikap menyebalkan dengan mengorek-ngorek jok mobil yang sudah sobek. Bukannya dia ngejedok saja, setelah Tommy menegurnya, si Julian justru malah melepas selotip yang menutup joknya, termasuk dengan watadosnya mengganti lagu sedang Tommy dengar. Sebelum pergi ke lokasi yang Benson maksud, Tommy melipir dulu ke tempat sepi untuk memberikan sedikit pelajaran menembak pada Julian. Bukan apa-apa, karena ini pertama kali Julian terjun ke dalam dunia kejahatan. Tommy merasa perlu untuk memberinya sedikit bekal dasar, minimal Julian tahu cara mengisi dan memegang pistol yang baik dan benar. Akibat rabun jauh yang dideritanya semakin parah, tak ada satupun botol yang berhasil Tommy tembak. Ia beralasan jika ini gara-gara sinar matahari yang terlalu terik. Namun saat Julian mencobanya, tak disangka ia berhasil mengenainya dengan sempurna karena memang dirinya sudah terbiasa main FF bareng teman-temannya. Dan lagi Tommy nyaris mati konyol gara-gara kelakuan ciliwer si Julian yang lupa menutup pengunci pistolnya. Hingga malam hari saat mereka sudah tiba di lokasi hotel tempat adik si target menginap, Tommy yang tidak tahu bahwa tasnya sudah ditukar pun langsung mengintegrasi tanpa sadar jika pria yang ada di hadapannya bukanlah adik si target yang selama ini mereka cari.
Setelah ditodong senjata diancam akan dibunuh, si pria akhirnya jujur jika dia hanyalah anak buah adik si target yang ditugaskan untuk mengambil senjata dan barang haramnya. Beres menuliskan lokasi pertemuannya dalam sebuah ponsel, Tommy mulai membuka tas tapi malah menemukan beberapa kostum drama milik Julian. Yang ketika mereka berdebat tentang Julian yang selalu mengacaukan semuanya, tiba-tiba beres menghabisi si pria dan menguburkan mayatnya di pinggir jalan. Mereka pun kembali ke hotel untuk membersihkan diri sambil memesan beberapa makanan. Melihat Julian yang tidak bisa membela diri saat bertarung, anak buah menerima telepon dari Alistar yang si pria ditemukan tewas di pinggir jalan, sehingga alhasil Rory pun lolos setelah berhasil membawa kabur satu mobil dari dalam gedung. Beberapa saat melakukan pengejaran, mereka menemukan mobilnya terparkir di dalam hotel dan sedang membujuk sang kakek yaitu Alistar untuk pergi menemui seseorang sedang mencarinya. Yang ketika mereka berdua tiba-tiba ya, sudah ada Tommy dan Julian yang menodongkan pistolnya. Rory beralasan jika akhir-akhir ini sang kakek sering sakit-sakitan akibat usianya sudah tidak muda lagi. Yang jika Tommy mau bekerja sama dengan berpura-pura mengirimkan foto mereka sudah tewas kepada Benson, maka Alistar akan membayar Tommy 2 kali lipat lebih banyak bayarannya saat ini. Dengan fakta bahwa dirinya sedang butuh uang lebih untuk bekal pulang ke London, Tommy akhirnya setuju dan langsung memotret mereka berdua keadaan pura-pura mati. Namun karena kali pertama menggunakan HP Android, ia pun malah selfie sambil merekam wajahnya sendiri. Dirasa foto bareng buktinya sudah cukup meyakinkan. Benson Rory yang di awal akan membayar 2 kali lipat pun justru malah menyandra Julian dan akan menghabisi mereka berdua, di mana Tommy langsung menenangkan Alistar untuk membuat kesepakatan baru. Tetapi what the fuck, kacau, sungguh kacau. Terjadilah baku tembak di tempat gelap di tengah-tengah pertempuran seperti yang sudah jelaskan di awal tentang Tommy yang menderita rabun jauh. Ia benar-benar dibuat kewalahan dengan tak satu pun tembakannya yang berhasil mengenai musuh. Melihat kacamata salah satu para penjahat yang terjatuh, Julian pun langsung melemparnya ke arah Tommy. Dan secara kebetulan itu adalah kacamata minus yang cocok sekali dengan rabun jauh yang Tommy derita, sehingga Tommy pun langsung brutal menghabisi mereka semua. Alhasil Alistar harus tewas setelah tak sengaja terkena ledakan mobil van yang ada di sana. Tersisa Rory yang masih hidup. Tommy pun memutuskan untuk tidak menghabisinya saja, karena dengan kondisi yang sudah sekarang, Rory dipastikan tidak mungkin bertahan lebih lama lagi. Singkat cerita, esok pagi pun Caang. Demi merayakan keberhasilan misi mereka, semalam Tommy pun mengajak Julian untuk melipir ke Yuli Mart untuk membeli Coca-Cola. Tak hanya Tommy juga berhasil merubah Julian menjadi pribadi yang lebih brutal. Tiba di rumah Benson, benar-benar dibuat bangga setelah melihat Julian putranya yang selfie dengan kedua mayat saingan bisnisnya. Dengan memanfaatkan kepolosan anaknya yang berpura-pura akan mengantar Tommy ke bandara, mereka berdua pun kembali ke mobil yang akan berangkat hari ini juga. Namun saat dalam perjalanan menuju kos-kosan yang untuk berkemas, tiba-tiba sadar-sadar Tommy sudah terikat di atas kursi dengan Ferdi yang menyuruh Julian untuk pulang dan jangan ikut campur urusan mereka. Disinilah Julian benar-benar dibuat bimbang antara harus melamatkan Tommy atau tidak. Namun karena dirinya sudah tidak punya nyali, Tommy pun memilih pulang dan akan membujuk sang ayah membatalkan kerjasamanya. Dan ya, tanpa semua orang sadari, muncullah Alistar yang ternyata selamat dari ledakan dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Ferdi yang ada di
dalam parkir. Di mana Julian yang bersembunyi tiba-tiba pun langsung sembunyi, menunggu Alistar naik ke atas untuk menyelamatkan Tommy. Kembali ke atas, si Ferdi masih meluapkan kemarahannya. Ia tiba dikejutkan dengan kemunculan Alistar yang meminta Tommy untuk menyerahkan Tommy hingga terjadilah perdebatan konyol. Mereka sama-sama ingin menghabisi Tommy dengan tangannya sendiri. Ferdi dendam karena Tommy membunuh sepupunya. Begitu juga Alistar karena Tommy sudah membunuh Rory sang adik. Dan tiba-tiba beruntung bagi Tommy yang selamat setelah dirinya jatuh ke dalam tong sampah, tapi tidak untuk Ferdi yang tewas setelah Tommy menjadikannya tameng. Sementara untuk Julian, ia benar-benar bernasib apes saat mendapati seisi ruangan sudah kosong melompong. Tetapi alhasil Tommy yang akan pergi ke bandara dan mengira Julian sudah pulang pun seketika dibuat terkejut saat Alistar menelepon dari ponsel milik Julian, menyuruh datang ke lokasi terakhir mereka baku tembak dan ingin nyawa si gempal Julian diampuni. Singkat cerita, tibalah Tommy di lokasi yang dimaksud. Mendapati Julian sedang disandra. Permainannya cukup sederhana. Tommy hanya perlu melakukan bundir dengan menembak badannya sendiri. Setelah Tommy benar-benar sudah mati, maka Ferdi berjanji tidak akan membiarkan Julian pulang kembali ke rumah. Dan kocak sekali, dikira beneran bundir. Tommy rupanya sudah memakai anti peluru yang membuatnya kembali bangun. Tak ingin terjadi lagi kesalahan, Alistar pun menyuruh mengarahkan pistolnya ke dagunya sendiri. Yang tepat saat Tommy melakukannya, tiba-tiba lagi muncul masalah lain saat pistol Tommy digunakan, pelurunya sudah habis. Saking inginnya melihat Tommy melakukan bundir, Alistar pun justru malah membuka magasin miliknya dan melemparkan satu peluru untuk Tommy gunakan. Akan tetapi dan sungguh betapa kuatnya si Alistar ini saat dirinya kembali bangkit dan melakukan serangan balik yang membuat mereka berdua terpojok, dan faktanya bahwa lagi peluru yang tersisa. Tommy pun keluar dari balik mobil mengangkat kedua tangannya dan terima kasih ya guys untuk yang sudah menonton.